Assalamualaikum, selamat pagi. Untuk pembelajaran kita hari ini, sebelum mulai pembelajaran, baik kita membacakan doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Oke, tolong dibuka buku PKK-nya. Kita sudah masuk ke bab 4, halaman 108. Yaitu perhatikan yang pertama peta konsep, itu peta analisis kebutuhan sumber daya usaha. Nah, di dalam analisis kebutuhan sumber daya usaha itu ada tergolong dua bagian. Yang pertama, pengelolaan sumber daya usaha, dan yang kedua, manajemen sumber daya bisnis retail. Untuk hari ini kita membahas di bagian pengelolaan sumber daya usaha, yaitu ada pembelajaran kita mengenai yang pertama pengelolaan sumber daya usaha dan manajemen. Lalu unsur-unsur dalam manajemen sumber daya usaha. Terakhir yaitu mengenai pengembangan sumber daya dalam bisnis retail. Lanjut, untuk manajemen sumber daya bisnis retailnya itu bagiannya apa saja? Yang pertama ada sumber daya dalam bisnis retail, perencanaan SDM, manfaat perencanaan SDM, tahap analisis pekerjaan, fungsi analisis, fungsi penarikan dan seleksi karyawan, manfaat pelatihan dan penyambungan SDM, fungsi evaluasi kerja. Untuk ke bagian keduanya ada sumber daya bisnis retail itu bagian yang kedua itu mengenai konsep konteks hukum sumber daya manusia dan tantangan baru SDM-nya. Lalu serikat buruh dan kolektif ya itu bergabung. Lalu tahapan manajemen sumber daya manusia dalam bisnis retail, manajemen perusahaan barang dalam bisnis retail. Terakhir, manajemen pemasaran bisnis retail. Oke, kita masuk di penggolongan sumber daya usaha. 1. Penggolongan sumber daya usaha dan manajemen. Jadi, apa itu yang dikatakan manajemen? Manajemen adalah proses kegiatan yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin dengan menggunakan cara-cara pemikiran yang ilmiah maupun praktis untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan dengan melalui kerjasama orang lain sebagai sumber tenaga kerja, serta memanfaatkan sumber-sumber lainnya dan waktu yang tersedia dengan cara yang tepat. Itulah pengertian daripada manajemen. Lalu kita masuk ke unsur-unsur manajemen, terdiri dari yang pertama man atau sumber daya manusia. Yang kedua ada money atau uang. Ketiga mesin. Mesin itu termasuk bagian daripada alat produksi. Lalu ada yang namanya metode atau metode. Metode itu adalah cara. Yang kelima material. Material itu adalah termasuk bagian dari bahan ataupun perlengkapan. Yang keenam market atau pasar. Itulah ada 6 unsur-unsur manajemen. Ya. Jadi keenam unsur tersebut yang paling utamanya itu adalah manusianya. Manusia yang mempunyai sumber daya manusia, yaitu mempunyai pengetahuan, keahlian, kemampuan, ya kan? Nah, berhubungan nggak dengan uang? Kalau cuman ada SDM-nya aja nggak ada uang, bisa nggak? Jelas nggak bisa. Atau kalau ada uangnya tapi nggak ada alat, gimana? Bisa nggak bekerja? Nggak bisa. Jadi ini yang keenam ini saling berkaitan. Semuanya itu harus ada. Namanya juga unsur-unsur manajemen. Ada 6 ya. Tapi yang paling utama berperan di situ adalah manusianya atau man. Manusia yang mempunyai sumber daya manusia. Banyak yang namanya semua orang itu disebut sebagai manusia, tapi kalau semua orang belum tentu bisa menjalankan usaha unsur-unsur manajemen ini kalau dia tidak mempunyai sumber daya
manusia. Oke, jadi ingat ya, ada 6 unsur manajemen. Kita lanjut. Di dalam keterangan yang tadi, ya, dapat kita simpulkan bahwasannya sumber daya usaha merupakan segala sesuatu, merupakan alat, di mana ya segala sesuatu itu merupakan alat, bagian, atau komponen yang baik secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam usaha untuk memperlancar proses usaha agar sesuai dengan tujuan itu sendiri. Nah, evaluasi yang terakhir kita mengenai sumber daya usahanya itu, yaitu sumber daya usaha itu diatur adalah semua usaha manajemen yang terdiri dari money, methods, material, mesin, dan market. Itu disingkat 6M. Dan semua aktivitas yang ditimbulkannya dalam proses manajemen. Ya, itulah pembelajaran kita hari ini mengenai analisis kebutuhan sumber daya manusianya itu, yaitu sudah masuk ke bagian pengelolaan sumber daya usaha, unsur-unsurnya ya, ada 6M. Semuanya sudah Ibu jelaskan, tinggal saja kalian untuk menambah pengetahuan kalian silahkan dibaca-baca bukunya terus, dimana kalau di slide ini tidak semuanya untuk diketik ya, tapi sudah Ibu jelaskan. Mudah-mudahan anak-anak Ibu sekalian dapat mengerti. Sampai di sini pertemuan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.